Salam jumpa kembali saudara-saudara. Kali ini marilah kita bicara mengenai aplikasi AI dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa ada ribuan bahkan mungkin jutaan aplikasi AI yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh manusia untuk membantu aktivitas kegiatan sehari-hari. Kalau kita melihat dalam bidang apa saja sangat beragam ya, seperti dalam sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor consumer good, ya, sektor entertainment, sektor logistik, ya, sektor manufaktur, ya, sektor transportasi, pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi hampir semua sektor itu bisa dibantu oleh pemanfaatan beragam aplikasi AI. Salah satu yang contoh yang paling banyak dipergunakan yaitu dalam bidang kesehatan ya atau lebih dikenal sebagai healthcare. Dalam bidang kesehatan itu jelas kalau kita lihat misalnya bahwa jumlah dokter dengan jumlah pasien itu kan jelas tidak berimbang. Pasien ingin sekali mendapatkan perhatian dari seorang dokter, tetapi apa daya jumlah dokter selalu lebih sedikit dibandingkan jumlah pasien. Anda bisa membayangkan kan kalau Anda masuk rumah sakit itu ketemu dokternya mungkin satu hari cuma satu kali dan sebentar. Dokter itu harus berkeliling kemana-mana. Nah dengan adanya device-device ya yang dilengkapi dengan program AI itu bisa membantu dokter dalam memonitor para pasiennya. Ya jadi misalnya dengan menggunakan jam gelang gitu ya atau jam digital itu bisa dipantau di situ mengenai detak jantung dan iramanya ya. Kemudian juga sekarang kita bisa melihat bahwa bisa ditaruh juga semacam alat untuk mengukur tekanan darah yang otomatis akan memompa setiap berapa menit sekali dan datanya dikirimkan langsung. Dan kalau ada anomali langsung keluar warning atau alert. Jadi manfaatnya adalah ini bisa membantu banyak dokter, nurse, dan ahli kesehatan dalam memonitor pasiennya. Nah jelasnya adalah karena program-program ini juga merupakan buatan manusia yang baru belajar gitu ya. Kadang-kadang ada false positif atau false negatif. Ya, sehingga harus tetap ada sentuhan manusia terutama ketika memberikan nilai-nilai yang sifatnya alert atau bahaya. Dan riset di bidang ini masih terus berjalan ya. Karena ada beberapa hal kalau kita tahu kan bahwa dalam dunia kedokteran selain dokter itu bekerja berdasarkan sains, dia juga berdasarkan pengalaman yang dihadapi sebelumnya. Yang tidak semuanya bisa tercatat atau sudah tercatat. Sementara AI itu bekerja berdasarkan learning. Semakin banyak kasus yang ditemui, semakin baiklah AI itu. Sehingga manusia harus membantu AI tersebut untuk belajar. Dan AI itu kan tidak punya hati ya, jadi tidak punya jiwa. Jadi kadang-kadang dalam berbagai terapi kedokteran itu kan kita membutuhkan sentuhan manusia, sentuhan personal. Disitulah tetap dibutuhkan peran manusia. Jadi dalam dunia kedokteran itu yang paling banyak disentuh oleh AI adalah alat-alat kedokteran. Alat-alat misalnya untuk MRI, ya, alat-alat untuk X-ray, alat-alat juga termasuk di laboratorium untuk melihat dari kacamata mikroskop, ya. Kemudian alat untuk mendeteksi hasil pemindaian tubuh kita, ya, terhadap semua jenis kemungkinan penyakit yang kita alami atau kita derita itu bisa otomatis. Bahkan di beberapa tempat mulai ada dokter yang bisa membedah secara jarak jauh. Jadi dokter menggunakan sarung khusus di mana dia membedah orang lain yang berada di tempat lain karena ada robotik, tangan-tangan robotik yang membantunya. Nah, filosofi atau konsep telemedicine ini sudah cukup lama berkembang dan semakin lama semakin advance. AI juga banyak dipakai untuk membantu manajemen rumah sakit ya, agar obat yang tersedia itu selalu tepat sasaran, ada persediaan tapi tidak memberatkan biaya kos penyimpanan atau logistik karena obat juga ada expire. Dan bisa juga untuk membantu mengelola ketersediaan bed ya atau ketersediaan peralatan dan lain sebagainya.
Jadi dalam medical, dalam bidang kesehatan itu AI dipergunakan untuk memastikan pasien itu jiwanya atau nyawanya itu terselamatkan, dokter bekerja secara efektif, dibantu oleh berbagai piranti-piranti untuk memonitor kondisi kesehatan dari manusia. Dalam bidang retailers, AI juga banyak dipakai. Ya, misalnya ketika masuk ke dalam supermarket atau masuk ke dalam hypermart begitu ya, mereka akan memindai muka kita dan dari hasil pemindaian muka kita, mereka bisa tahu kita itu pelanggan siapa, nomor berapa, pernah datang kapan, sudah memberikan revenue berapa kepada perusahaan, dan dia bisa menyapa dengan nama kita. Nah, bahkan dalam sejumlah machine learning misalnya, mereka bisa menebak kira-kira kita akan belanja apa. Karena mungkin kita memiliki pola ya, kita datang ke supermarket setiap tanggal-tanggal berapa yang dibeli apa, dan mereka bisa membantu kita untuk menebak apakah ini sudah habis, jangan lupa membeli ini, dan lain sebagainya. Dan untuk mereka yang datang ke suatu tempat yang sangat luas sekali gitu ya, ada robot kecil bisa membantu mereka memberitahu di mana barang yang mereka cari. Kita cukup misalnya mencari Indomie, atau saya ingin mencari daging, atau saya ingin mencari buah-buahan, nanti akan diantar oleh robot itu ke tempat yang ada, sehingga kita tidak banyak membuang waktu. Bahkan di Jepang misalnya sudah ada drone ya berbasis AI yang nanti akan mengirimkan belanjaan yang kita beli ke rumah kita, sehingga kita tidak perlu berat-berat. Bahkan ada juga di Jepang juga, yaitu autonomous shopping trolley. Jadi kita nggak geret-geret trolinya ya, tapi trolinya yang ikutin kita kemanapun kita berada. Karena kita sudah pairing dengan troli itu ya, luar biasa sekali. Dan tentu saja dengan AI kita tidak perlu lagi mengantri di kasir untuk membayar. Karena benda apapun yang kita ambil otomatis sudah terhitung melalui kamera-kamera yang melihat atau melalui RFID yang tertanam di setiap barang yang kita beli. Dan otomatis akan dideduct dari tabungan kita, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pembayaran atau mengantri di kasir. Aplikasi AI yang lain adalah dalam bidang energi, ya, karena kita tahu energi di bumi ini kan kebanyakan masih tergantung oleh energi yang tidak terbarukan, tergantung energi fosil yang makin lama makin hilang. Oleh karena itulah orang mulai sekarang menerapkan energi-energi terbarukan seperti melalui panas bumi, melalui kipas angin gitu ya, melalui tenaga angin, tenaga air. Dan di situ ditanamlah sensor-sensor yang bisa mengukur di mana energi bisa saya dapatkan. Kincir angin misalnya ya, kincir angin kan menghadap ke satu arah, tetapi kan namanya angin bisa berasal dari mana saja. Nah, dengan AI itu dia bisa menghadapkan angin itu ya, sehingga mendapatkan hasil maksimum perputarannya. Di Singapura Anda melihat ada suatu gedung yang atapnya itu terdiri dari solar cell yang bisa bergerak mengikuti gerakan matahari. Karena energi paling besar didapatkan kalau tegak lurus dengan matahari itu berada. Jadi ketika bumi berputar, posisi matahari berubah, atap solar cell itu akan menyesuaikan juga. Itu juga berbasis AI ya, supaya mendapatkan energi yang paling banyak. Demikian juga untuk menyalurkan energi-energi tersebut. Nah, banyak juga yang dipergunakan untuk membantu maintenance ya, maintenance. Jadi misalnya kita memiliki kincir angin, memiliki solar cell, tahu dari mana itu bekerja atau tidak. Kadang-kadang kita harus mengirim orang untuk melihat satu persatu, naik ke atas genteng, ke atas gedung, dan lain sebagainya. Dengan AI maka yang perlu dibawa adalah kita tidak perlu ngapa-ngapain, robot yang akan ngeceknya, aplikasi yang akan ngeceknya, sehingga maintenance pun menjadi lebih tepat waktu. Ya seperti kita AC lah ya. AC itu kadang-kadang kita terlambat, begitu freonnya habis baru kita teriak. Padahal kalau kita bisa mencegahnya sebelum freon habis, maka otomatis kita tidak akan merasa kepanasan. Nah, dengan adanya AI maka dia bisa menebak kapan kira-kira freonnya habis. Ada sensor di situ. Sehingga kita tidak perlu khawatir ruangan kita akan panas karena AC-nya kehabisan freon. Nah, di Australia ya, autonomous cars mulai banyak sekali diteliti ya di berbagai perguruan tinggi seperti Curtin University of Technology.
mobil yang bisa berjalan tanpa supir di jalan raya, di mana seluruh jalan raya dilengkapi dengan sensor, mobilnya dilengkapi dengan sensor, sehingga kita tidak perlu capek-capek mengendarai mobil itu. Energi kita bisa kita pakai untuk yang lain-lain. Sambil mobil berjalan, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan hiburan gitu ya. Dan antara mobil pun terhindar dari tabrakan karena semuanya ada sensor. Mereka yang ngebut tidak akan bisa terlampau ngebut karena akan disesuaikan kecepatannya dengan kecepatan yang diperbolehkan. Nah, harapannya adalah berkendara menjadi lebih nyaman, bertransportasi menjadi lebih nyaman, dan keselamatan terjamin. Diharapkan kecelakaan tidak akan terjadi lagi. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi AI yang bisa dipakai, ya termasuk dalam bidang manufaktur, di mana satu robot dengan robot yang lain saling bekerja sama, ya dalam sebuah kolaboratif robot, gitu ya, atau sering dikenal dengan istilah cobots, gitu ya. Nah, robot ini saling bekerja sama dari satu titik ke titik yang lain sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Manfaat yang biasa diperoleh dengan menggunakan AI itu adalah produktivitas bisa meningkat. Ya, kenapa? Karena kalau menggunakan AI kan bisa bekerja 24 jam non-stop. Manusia kan ada lelahnya. Jadi pasti produktivitas akan meningkat. Kemudian kontrol terhadap mutu, kualitas juga akan terjamin. Karena kapanpun mereka akan bisa melihat kualitasnya baik apa tidak tanpa harus ngantuk, lelah, capek sebagaimana manusia. Dan robot itu bisa dibuat sehingga bisa melihat kualitas sampai sedetil-detilnya. Mungkin kalau membuat produk kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang apakah ada produk yang cacat, defect atau tidak. Tapi dengan AI mereka bisa melihat dengan lebih jeli sehingga produk kita menjadi lebih berkualitas. Saudara-saudara sekalian, AI juga banyak dipakai dalam dunia penelitian dan pengembangan, dan sampai sekarang research di bidang AI itu menjadi salah satu yang favorit ya di kampus-kampus di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan akhirnya AI juga dipergunakan di berbagai sektor lain, keuangan, pertambangan, ya kemudian di pertanian gitu ya, juga di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Singkat kata, semua sektor manusia di mana manusia mengalami kendala, AI bisa membantu. Semua sektor kehidupan manusia di mana manusia ingin meningkatkan kualitas kinerjanya, AI bisa membantu. Sekian dan terima kasih.